Selamat malam para businesspreneurs. Balik lagi nih kita di acara bisnis Q&A di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi di jam 19.45 sampai jam 20.45. Apa kabar nih teman-teman businesspreneur semua? Nah, topik pembuka pada malam hari ini yaitu apa kiat bangkit memasuki newer norm. Nah, sambil kita tunggu Pak Baskoro untuk join bersama kita pada malam hari ini, teman-teman semua boleh nih persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan mengenai seputar topik pada malam hari ini ataupun mengenai marketing ataupun persoalan bisnis teman-teman semua. Apakah suaranya sudah jelas? Oke. Kita tunggu Pak Baskoro terlebih dahulu untuk join bersama kita pada malam hari ini. Boleh nih teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman semua dari mana aja. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan ingin belajar lebih jauh mengenai bisnis, teman-teman bisa mengikuti acara-acara gratis dari Business ID, yaitu di Senin malam acara seperti ini, yaitu Instagram Live bersama Pak Baskoro Hadi, dan Rabu malam ada Pak Budi. Juga di hari Sabtu kita juga mengadakan Business Forum. Malam Pak. Malam. Kabar Shirley? Saya baru aja teks. Ini Pak. Kalau nggak muncul-muncul, saya pikir live IG-nya Business ID di saya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain join nih Pak. Oke, no problem. Topik malam hari ini kayaknya seru nih Pak. Apa kiat bangkit memasuki newer norm? Iya. Sekarang juga Mungkin dimasukin kali di situ ya, Shirley ya. Bisa nggak ya kalau kadang-kadang dimasukin ke topiknya di sini? Karena bisa di-type in ya. di judulnya. Hmm. Ini sudah saya kasih judul Pak di atas. Di pojok kiri atas. Oh iya, sorry saya ngeliatnya ke bawah. Apa kiat bangkit? Titik, 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 titik. Yes, okay, good. Wasono, ada Wasono. Wah, ini baru nih. Saya baru lihat paling nggak. Selamat bergabung nih Wasono. Ada Batar Gor. Wah, Ibrahim, my ex. Brainware, Wids. Sama siapa nih? Uri Kurniasari. Giovanni, Wawan Prianto, Ahmad Muhammad, Akbar, ada Melia Tria Jayanti, dan 9 lainnya. Agung, oke, cool, oops. Ada salam dari Malaysia nih Pak, dari Azai_SMA. Oh ya, Zai kemarin juga join kemarin di live IG saya dari Malaysia, dan ada pertanyaan bagus sekali dari Azai.
Lorly, yes Lorly. Lorly dulu di Pepsi. Ada top kemasan. Ada Mub Stanis. Oke, baru join nih. Wah, ada orang kemasan di sini, top kemasan nih. Wah, ini mesti ngasih feedback nih, kenapa kemasan itu perannya penting ya di bisnis dan pula di marketing. Oke, mungkin bisa dimulai Pak. Sudah lewat dari Oke, good. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Kita bertemu lagi di bisnis Q&A di tanggal berapa sekarang nih? tanggal 14 ya? 15 ya, 15 November 2021. Jadi beruntung kita masih dikaruniai kesehatan ya. Kita masih bisa beraktivitas normal dan semoga teman-teman semangatnya terus tinggi nih untuk menyimak bisnis.id dan tentunya semangat terus untuk bertanya ya, karena kalau kita malu bertanya tetap akan bisa sesat di jalan. Jadi usahakan bertanyalah sebanyak mungkin dan ingat bertanya itu adalah sebagian dari pemberian ilmu buat teman-teman yang sepenanggungan juga di sini ya. Jadi jangan malu-malu ya untuk bertanya. Wow, ada ilmu keuangan nih. Wah, kita di apa namanya? Ada Bang Yuzak and the Gang nih dari ilmu keuangan nih. Oke, jadi topik pembukanya adalah kiat bangkit memasuki newer norm. Saya nyebutnya newer norm karena new norm ini selalu akan berkembang terus ya, dan kita tidak sepenuhnya tahu apakah kita akan masuknya ke norm yang seperti dulu atau normnya yang sudah berbeda. Oke, nah kalau dari situ kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan new norm. Wah, ini ada asisten saya mengirimkan teh, namanya Lucy. Makasih Lucy. Jadi apa yang kita perlu perhatikan adalah kita dari waktu ke waktu harus melihat nih bagaimana pergerakan newer norm itu ya, apakah itu dengan kecepatan yang kita harapkan dan dengan perubahan yang kita sudah antisipasi. Kalau seandainya perubahannya itu dengan kecepatannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau perkiraan kita, kita harus menyesuaikan terus bisnis plan kita ya. Dan pula dari sisi arahannya, kalau seandainya itu sesuai dengan ekspektasi kita atau perkiraan kita, we're on the right track ya. We're on the right track. Mungkin perubahannya sudah kita lakukan dan kita sudah jauh lebih siap dari situasi-situasi sebelumnya. Ya, jadi kita harus terus monitor nih the newer norm. Oke, jadi kiatnya sesuai dengan topik pembuka, kiatnya apa sih untuk untuk memperhatikan new norm itu sehingga kita riding the wave-nya benar ya, kita bisa berselancarnya sesuai dengan ombak yang sudah kita perkirakan. Kalau enggak, bisa kita bertabrakan dengan ombak itu atau kita tenggelam karena tidak ada ombaknya itu ya. Jadi kita bisa repot kalau di situ. Nah sekarang intinya adalah kita harus terus memonitor yang namanya perubahan kategori itu dan perubahan consumer itu. Oke, itu yang harus selalu kita perhatikan ya. Saya ingat sewaktu saya dulu di Wyeth ya, saat itu baru tidak lama setelah diakuisisi oleh Pfizer, itu ada istilahnya checking the pulse. Jadi nggak bedanya kita kalau itu ngecek detak jantung melalui urat nadi ya. Pulse itu detak nadi ya. Nah itu nggak bedanya kalau kita dalam berbisnis juga. Di situasi normal aja kita terus harus mengecek detak jantung, kesehatan
kita. Nah, kalau di bisnis, mengecek detak jantung kesehatan bisnisnya, gitu ya. Apalagi sekarang kita memasuki new norm yang kejadiannya pada saat itu luar biasa besarnya ya perubahannya. Nah, jadi kiatnya salah satunya adalah tetap justru lebih memperhatikan perubahan-perubahan itu yang sudah kita antisipasi pasca pandemi dengan efek yang tertinggi atau efek yang terburuk ya, kalau kita bilang ya, pada umumnya. Tapi sekali lagi nggak semua industri, nggak semua kategori terdampak secara negatif. Ada yang secara positif ya. Nah, kalau kita perhatikan itu dua hal yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Kiatnya adalah apa? Check the pulse ya, cek detak nadinya dari kategori dan consumer itu. Dan sebisa mungkin kita track terus apakah ada perubahan. Kalau masih ada perubahan tidak sesuai dengan perkiraan kita, kita harus adjust terus business plan kita. Oke? Nah, saya ingin melanjuti pembahasan yang semalam. Salah satu contoh kiat yang real yang dilakukan oleh Singapore Airlines ya. Singapore Airlines dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan hal-hal yang saya pikir tidak dilakukan oleh umumnya bisnis di saat krisis. Kita tahu dunia penerbangan, industri penerbangan, seperti halnya industri pariwisata itu mati suri. Ya. Nah, tapi dikala mereka cara bangkitnya tidak seperti pemain-pemain pada umumnya, di mana dikala volume drop jauh, dilakukanlah yang namanya pemotongan harga yang sangat drastis. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Singapore Airlines cukup saya pikir berani dan unik ya, yaitu mempertahankan pricing-nya. Mempertahankan pricing-nya. Sehingga akhirnya price point-nya yang masih setara dengan value sebelum saat krisis, mereka justru bisa menghasilkan pendapatan yang kalau dibandingkan dengan performa atau kinerja rata-rata di industri itu lebih baik. Ya, lebih baik performanya. Dengan tetap mempertahankan price point-nya di value yang setara dari sebelum pandemi. Akhirnya, kalau kita lihat apa yang dilakukan itu benar-benar menghasilkan kinerja yang positif, relatif sekali lagi dengan rata-rata industri. Rata-rata industri siapa? Kita bisa lihat kan kalau di industri penerbangan itu ada yang budgeted airlines, ya kayak Lion, Malindo, Jetstar, dan seterusnya ya. Dan juga dibagi ke yang namanya full service airline, yang mana kayak Singapore Airlines, Garuda, Malaysian Airlines, ya, yang melayani rute-rute paling tinggi di Asia Tenggara, ya, Thai Airways, dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan kembali ke Singapore Airlines itu dia mempertahankan harga yang sesuai dengan value-nya dia, yang mana harga atau price point-nya itu ternyata menjadi terendah dari apa yang ditawarkan, paling tidak yang saya perhatikan di segmen Jakarta Singapura, Jakarta Kuala Lumpur, ya. Dan itu saya yakin konsisten mereka melakukannya. Akhirnya ya itu tadi, dengan mempertahankan itu yang lain tidak bisa mempertahankan price point-nya ke value-nya, apalagi yang saya sebutkan budget airlines tadi. Masa bisa harganya lebih tinggi daripada Singapore Airlines yang notabene adalah full service. Nah, ini pembahasan menarik tadi malam yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi, kalau di situ seakan-akan dilihat Singapore Airlines membanting harga karena harganya paling rendah di antara yang lain. Tapi padahal tidak, dia mempertahankan dan yang lain tidak bisa mempertahankan harganya. Dan repotnya kalau seperti itu, dikala price point-nya menjadi lebih rendah tapi setara dengan value-nya, budget airline justru kebalikannya. Ya, kalau tadinya 1,3 juta untuk full service airlines,
sebelum masa pandemi, itu harga yang full service airline ya, kalau kita ambil contoh ke Jakarta Kuala Lumpur atau Jakarta Singapura, sekarang harganya masih sama 1,3 si Singapore Airlines. Hanya yang budget airline juga kebalik, yang tadi cuma 500-600 ribu. Sekarang menjadi harganya di atas 1,6, 1,7. Nah, itu repot buat yang budgeted airlines karena value-nya harusnya lebih rendah dan harganya lebih rendah, kok ternyata sekarang malah di atasnya full service airline yang seperti dilakukan oleh Singapore Airlines. Nah, jadi salah satu kiatnya adalah kita harus memperhatikan bahwa price to value-nya itu masih kita pertahankan ya. Dan dikala pun volumenya ngedrop, kita tidak perlu menurunkan harga kalau kita sudah membentuk price to value relationship yang jelas. Ya, jadi nggak selamanya volume nggak ada, gue banting harga. Itu tidak selamanya benar. Dan itu yang selalu saya gembar-gemborkan selama paling tidak 2 tahun terakhir ya, sejak saya kembali ke Indonesia dan membantu ya, teman-teman di UMKM dan entrepreneur serta startups, itu carilah dan bentuklah value itu dan pahami. Dan kalau itu dapat, price-nya harusnya ngikutin dan setara dengan itu. Kalau bisa price-nya lebih rendah daripada value-nya, itu jauh lebih bagus. Istilah kerennya adalah value for money. Ya, istilahnya adalah itu murah. Karena value di atas daripada price yang kita bebankan pada konsumen. Nah, jadi apa namanya? Kiat pertamanya yang real, tentunya banyak kiat-kiat lain ya untuk memasuki newer norm itu adalah kita pertahankan yang kita apa namanya tingkatkan adalah mempertahankan value penawaran kita. Bahkan kalau lebih bagus lagi, value-nya kita tingkatkan dengan harga yang masih tidak kita naikkan. Ya, jadi itu akan menjadi lebih efektif ketimbang kita banting harga. Oke, ketimbang kita banding harga. Karena itu akan mempengaruhi in the longer term ya profit and loss-nya. Ya. Apa namanya? Neraca rugi labanya kita, semakin kita membanting harga, semakin rendah tentunya tingkat profitability-nya. Dan kalau secara absolut itu berkelanjutan, kita akhirnya tidak punya uang untuk membangun bisnis yang sustainable. Ya, itu yang menjadi apa namanya perhitungan jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, kalau kita memainkan harga yang kita turunkan terus sehingga tingkat profitabilitas kita terpengaruhi secara negatif. Oke, terus yang kedua juga konsisten dengan strateginya. Kembali saya ambil contoh di Singapore Airlines adalah kekuatan dia adalah bukan hanya di core bisnisnya, yaitu pesawatnya, tapi dia juga memainkan yang namanya ekosistemnya. Ekosistem itu luas sekali ya. Dalam bisnis ekosistem itu nggak bedanya kayak dalam pelajaran biologi, itu adalah organisme-organisme atau entitas-entitas yang saling mempengaruhi dalam satu bejana ya, dalam satu lingkungan. Nah, kalau di airline itu kita bisa lihat apa namanya? Airport atau tempat persinggahan itu menjadi salah satu ekosistemnya. Ya, karena kalau kita mau naik pesawat pasti harus ada dari mana kan? Atau kemana, atau diantaranya di kota apa. Dan Singapore Airlines dan Singapura menjadi satu bagian dari ekosistem yang kuat. Jadi Changi Airport menjadi destinasi yang didudukan sebagai hub. Ya, hub ini bisa digunakan untuk orang kemana-mana, keliling-keliling. Untuk hubnya tingkat Asia Pasifik, bukan hanya ASEAN, bukan hanya Asia, tapi Asia Pasifik. Dan itu yang dimainkan dengan baik sekali oleh Singapore Airlines, sehingga di satu saat waktu kemarin saya juga cerita, Singapore Airlines pernah menjadi airline dengan market capitalization tertinggi di dunia. Ya, dan tadi saya ngecek rupanya sudah tidak lagi Singapore Airlines karena didominasi oleh perusahaan-perusahaan penerbangan di Amerika, karena market capitalization itu juga terpengaruh dengan yang namanya prospek dari penerbangan yang mana bisa berbaliknya lebih cepat,
yang dianggap lebih cepat ya di dunia benua Amerika, ya airline-airline yang di sana yang jauh lebih kapitalisnya saat ini paling tidak lebih tinggi dari eh, eh, dibandingkan dengan yang di belahan dunia lainnya. Nah, tapi kembali lagi, permainan ekosistem itu menjadi salah satu kiat yang bisa dimainkan. Nah, ini pesan saya kemarin kepada teman-teman, lihatlah ya di kategori Anda, di industri Anda, apa sih ekosistem yang bisa dimainkan. Ya, itu hanya dua hal yang bisa dipikirkan ya secara realnya. Tentunya kiat lain bisa dicari lagi. Tapi yang saya pikir sebagai business best practice-nya itu saya ambil kemarin di dunia airline, yaitu specifically Singapore Airlines. Dan kalau kita bicara soal ekosistem, saya bisa kasih tambahan juga. Sewaktu kita lihat ya di Anlin, Anlin juga memainkan itu ekosistemnya. Ekosistemnya siapa? Ekosistemnya adalah ya, organisasi profesi medis yang berhubungan dengan osteoporosis, asosiasi warga tulang sehat ya, ibu-ibu sepuh yang peduli osteoporosis, lalu juga kelompok artis yang peduli osteoporosis, lalu juga bisa dengan General Electric yang pemasok mesin untuk ngecek osteoporosis, lalu bisa juga dengan para wartawan, jurnalis yang meliput masalah kesehatan, lalu juga bisa dengan Kementerian Kesehatan ya. Kalau dibuka bisa sangat luas, dan kalau itu bisa diidentifikasikan dan tanda kutip dimainkan, itu akan memberi pengaruh yang positif terhadap brand Anda ya. Terus kalau kita lihat lagi mungkin di dunia selular ya, di dunia mobile phone, infrastrukturnya kan mulai dari handphone itu sendiri, network providernya ya, bisa jadi dari sisi pemberi teknologinya, macam-macam ya. Jadi ekosistem itu bisa dibangun dengan segala bentuknya dan bisa dimainkan oleh pemain-pemain itu. Dan catatan saya kemarin pada teman-teman, bukan berarti ekosistem itu harus kita miliki, harus kita bangun sendiri. Kita bisa berkolaborasi dengan ekosistem yang teridentifikasi. Seperti itu sih pembukanya. Moga-moga tidak bikin bingung buat teman-teman, tapi justru memberi inspirasi ya, bagaimana kiat-kiat kita untuk bangkit memasuki newer norm. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman semua pada malam hari ini mendapat insight baru nih Pak. Di tahun yang mau berakhir. Ya. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah punya pertanyaan nih mengenai bisnisnya, mengenai masalah bisnisnya ataupun mengenai value creation, boleh nih ditanyakan langsung ke Pak Bas yang akan bantu jawab. Ya, sebenarnya mungkin ada dari Shirley dulu kalau ada pertanyaan. Mungkin teman-teman belum panas nih, either belum panas, antara belum panas atau masih bingung. Tapi apapun itu, kalaupun bingung ya tanya gitu ya. Oke Pak, saya sudah bertanya nih Pak, yang mungkin agak keluar dari topik. Tapi cara agar produk kita menjadi produk top of mind di konsumen, di calon konsumen kita itu bagaimana Pak? Oke, mungkin definisinya ya top of mind ya, Shirley ya, kita bantu teman-teman dulu. Nah, apa sih maksudnya top of mind? Top of mind itu kan sebenarnya brand yang kita bisa recall atas namanya dulu, kayak gimana caranya kayak brand Shirley supaya saya ingat terus. Ya, yang langkah pertamanya ingat nama Shirley-nya dulu.
Ya dengan segala bentuknya kan ya, dengan segala wujudnya. Yang penting itu dulu yang keluar. Itu adalah top of mind. Ya, sehingga itu menjadi satu hal yang sangat penting dikala kita bicara soal marketing atau bisnis ya. Brand Anda sekalian harus top of mind. Top of mind dalam konteks apa? Ya dalam konteks kategori masing-masing. Jadi kasarnya gini, kalau saya bertanya mengenai brand minuman air mineral, top of mind brandnya apa? TOM-nya apa? Coba apa, Sir? Aqua. Apa? Aqua, ya, Aqua. Itu yang paling top of mind ya. Top of mind pun bisa dipecah yang namanya first mention, second mention. First mention itu apa ya? Pokoknya yang disebut uh, pertama atau beberapa brand yang disebut pertama kali itu bisa dipecah lagi menjadi first mention, second mention atau third mention. Bisa jadi apa? Aqua, apalagi Le Mineral, apalagi Ades. Nah, berarti kalau kita setarakan udah bagus masuk ke top of mind, tapi yang lebih bagus lagi adalah yang first mention lagi. Ya, karena kayak saya lihat tadi Aqua gitu. Walaupun Le Mineral dan Ades juga bisa dibilang wah top of mind-nya juga cukup tinggi. Tapi kalau harus di-rankingkan lagi yang paling bagus adalah ya kalau tadi dari contohnya Shirley sebutkan ya Aqua karena tidak hanya top of mind tapi first mention. Ya jadi ini supaya ngasih gambaran buat teman-teman nih apa yang dimaksud dengan top of mind. Ya, tapi juga bisa kategori yang lain kan kalau saya tanya kalau kita bicara soal makanan cepat saji, apa yang keluar di benak Anda? Apa, Shirley? Coba. Tuk, Indomie. makanan cepat saji. Indomie. Nah, Indomie. Tapi kalau mungkin saya yang ditanya, saya kepikiran McDonald gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kan ini apa namanya sebagai contoh aja. Dari beberapa konsumen nanti dikumpulkan secara survei mana yang lebih tinggi. Oh ternyata Indomie top of mind-nya untuk makanan cepat saji. Oke, nah itu adalah sebenarnya target pertama. Paling tidak kita harus menjadi brand yang top of mind. Ya, first mention kah, second mention kah, atau kalau ya ada yang disebut yang namanya apa namanya kita probe lagi, kita tanya lagi yang namanya apa kita prompt. Kalau seandainya Anda sudah nyebutkan tadi, apakah Anda pernah mendengar yang namanya air mineral club? Itu namanya aided awareness. Jadi kalau dikala saya tadi nanya, yang keluar dari seri adalah top of mind-nya adalah Aqua, Le Mineral, dan Ades, nanti saya tanya lagi, Shirley pernah dengar nggak club? Oh iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, jadi itu si club masuknya ke aided. Baru saya prompt, baru tahu. Nah, itu kastanya lebih rendah lagi kalau dibanding dengan yang top of mind first mention sama second mention. Yang disebutkan pertama, atau kedua, atau ketiga kali dari top of mind. Oh, jadi dia kalau ini sebagai contoh ya, saya nggak membanding-bandingkan brand, ini hanya sebagai contoh tadi seandainya klub disebutnya baru di saat di prompt, ya dia top apa namanya brand awareness-nya adalah aided, belum top of mind ya. Masih harus dibantu disebutkan baru ingat orang-orang. Nah, gimana caranya untuk membangun top of mind itu? Ya kita harus melakukan dalam media promosi. Nah, promosi ini sangat 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 luas apa yang bisa dilakukan kalau kita untuk menyasar kepada top of mind. Jadi harus programnya 360 degrees ya, menyeluruh dan terintegrasi. Yang paling mudah adalah ya tentunya dalam hal periklanan, kita mengiklankan. Ya, jadi makanya suka lihat mau itu iklan TV yang ada di zaman sekarang di TV terestrial ya, di RCTI kah, MNC Group kah, TV One kah, Trans dan seterusnya. Itu salah satu medianya. Beriklan di situ dengan segala ukurannya sehingga orang terpapar dengan brand kita.
Terus bisa di radio, bisa di billboard, ya, bisa juga dengan membuat toko-toko, apa namanya, toko-toko yang apa namanya, yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya. Terus bisa juga di sosial media, di YouTube, di Instagram dan seterusnya dan seterusnya. Kan pertanyaannya adalah, ya berarti aku harus di mana-mana dong. Nah, itulah yang akhirnya kita harus memahami konsumen kita. Seorang Shirley ini touch point-nya itu di mana aja. Wah, kalau saya memahami Shirley, ternyata Shirley itu setiap Sabtu Minggu itu mainannya ke mall. Berarti kalau saya ingin punya brand awareness, menanamkan brand awareness saya sehingga menjadi top of mind-nya di benaknya Shirley, paling tidak di Sabtu Minggu itu saya bisa saya harus bisa terlihat oleh Shirley. Oh, dia di mall ya. Saya harus cari caranya di mall itu saya harus tampil di hadapannya Shirley. Bisa jadi saya mulai dari buka toko di situ. Bisa jadi saya mencegat dengan apa namanya, sales promotion team, membagi-bagikan sampel kah? Bisa jadi saya apa namanya, itu zaman terakhir-terakhir kan suka ada tuh SMS yang tiba-tiba muncul kalau kita ada di mall. Saya lupa istilahnya. Bisa gitu caranya. Yang terpenting konteksnya adalah bukan apanya yang dilakukan, tapi bagaimananya caranya dulu supaya media apa yang cocok menjangkau ke Shirley yang Sabtu Minggu itu akan kemungkinan besar ada di mall. Gitu. Terus juga di Sabtu Minggu itu mungkin saya bisa tahu bahwa Shirley itu eh, apa namanya, di sosial media yang tertinggi adalah nonton YouTube atau nonton mungkin nggak di sosial media tapi di online nonton Netflix. Ya, saya harus hadir di situ seperti itu. Atau saya tahu Shirley tinggalnya di Jakarta dan sebagaimana target kayak Shirley ini sering melintasi jalan-jalan protokol. Akhirnya saya bisa lihat bahwa billboard merupakan media yang sangat relevan. Oh, saya tahu Shirley berkendaraan umum. Oh, di MRT bisa jadi salah satu pilihan moda transportasi yang harus hadir di situ. Ya, jadi sangat luas sekali apa yang bisa dilakukan, sangat bervariatif sekali apa yang bisa dilakukan, nah, Shirley, ya, mulai dari penggunaan media yang konvensional, online, offline, bisa jadi menggunakan apa namanya, media luar ruang, bisa jadi melakukan, kita baru ngomong promosi yang benar-benar menggunakan media, bisa jadi menggunakan aktivasi, apa namanya, mengadakan event. Kalau saya waktu itu di beberapa kesempatan mau di Unlim, mau di apa namanya, Aqua, kita mengadakan activation event tertentu yang akhirnya bisa mencuri perhatiannya target market kita. Jadi luas sekali yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita mau mulailah dari media lah. Ya, media itu offline, online, atau luar ruang kah? Paling tidak apa namanya, bisa mulai dari situ. Tapi intinya ingat, Sally, perhatikan siapa targetnya, kebiasaannya apa, dan kita cegat di situ. Kan intinya gitu ya. Kita cegatnya di situ pakai apa? Gitu. Kitanya terlihat hadir ya Pak di sekitar mereka ini. Yang penting brand kita terlihat Iya, keseharian mereka. benar, benar sekali. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman Pak. Kita dijawab dari pertanyaan pertama dari Pak Agung Krismanto. Value bisnis saya peduli ke petani. Saya kemas dalam brand, bagaimana impact-nya Pak? Justru itu, kalau apa namanya, Agung, pertanyaannya, terima kasih nih. Value bisnis saya peduli ke petani, ya. Saya kemas dalam brand bagaimana impact-nya. Yang pertama, value ini udah tajam atau belum? Tajamnya maksudnya udah unik atau relevan belum?
ya. Kepada siapa? Kepada targetnya. Ya, jadi kita kalau dalam value creation ingat kita ada fase di mana kita harus mendefinisikan target yang tepat. Karena nantinya value itu harus sesuai kepada target kita, bukan kepada siapa saja. Ya, value itu akan diciptakan dan dihidupkan kepada target yang kita ingin bidik. Oke, kalau ini bicara ke petani, sebenarnya eh, produknya apa? Motivasinya apa sih petani itu mau beli produk atau jasanya Agung Krismanto di sini? Nah, kalau saya bilang ini bisnis saya peduli ke petani, itu kan niatnya ya, bukan value kan. Oke, eh, nah itu mungkin yang perlu diperjelas adalah apa sih produknya, targetnya siapa. Ingat kalau kita menciptakan value itu adalah motivasi tertinggi kenapa target itu mengingini atau menggila-gilai produk kita atau jasa kita. Ya, jadi itu yang harus didapetin dulu nih. Ya, nah kalau udah dapet, akhirnya kita akan menghidupkannya ke brand kita ya sebagai jiwa raganya brand itu. Dan yang kedua juga menghidupkannya di marketing mix, di paparan marketing. Paling tidak yang 4P itu. Ya, produk desainnya harus sesuai atau disempurnakan dengan value kita. Kalau produknya sudah ada sebelum value, ya. Lalu yang kedua ada promosi apa yang harus kita lakukan untuk ya tadi itu sebagian pertanyaannya dari Shirley menghidupkan value kita ya brand kita itu kita perkenalkan tapi juga kita harus ingatkan kepada mereka kita itu siapa ya bukan hanya namanya Shirley dan bentuknya Shirley seperti apa tapi harus kita bisa ceritakan Shirley itu adalah siapa memperkenalkan dia Shirley itu sebagai brand oke okay? Jadi di promosinya itu harus jelas ya mengangkut value itu. Jadi kita udah ngomong produknya, promosinya, lalu pricingnya juga harus setara dengan value itu tadi. Ya, kita terhadap target itu dan dibandingkan dengan produk-produk yang sejenis, kita dudukannya di mana value-nya. Kalau sama dengan apa yang ditawarkan di pasaran secara value secara umum, ya berarti kita harganya sudah terdefinisi berapa. Tapi kalau kita di atas atau di bawahnya, ya price kita, price point-nya paling tidak mengikuti relativitas value kita terhadap pemain-pemain yang ada. Oke, itu soal pricing. Terus yang keempat adalah placement-nya, penempatan produk kita. Kehadiran produk atau jasa kita itu di mana. Sehingga bisa dilihat dan dibeli oleh konsumen. Gitu kan? Nah, paling tidak empat itu. Itu nanti yang harus dipikirkan setelah Agung punya value-nya. Sederhananya kan gampang ya, kita ciptakan value, kita masukkan ke dalam brand kita, value kita, terus yang kedua kita paparkan di marketing mix kita. Yang paling tidak 4P itu. Oke, dan insya Allah itu akan memberikan impact yang akhirnya akan terlihat dan konsumen tahu, target konsumen kita tahu, oh Agung ini brandnya adalah ini dan sesuai dengan saya dan akhirnya saya bisa terpapar di situ, teryakini dan saya beli tidak hanya sekali tapi berkelanjutan. Gitu. Oke. Jawab pertanyaan dari Pak Agung. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nur D_DVI. Kalau kondisi new norm, bagaimana cara perusahaan beradaptasi dengan cepat tapi efektif, Pak? Oke, Nur, terima kasih pertanyaannya. Keren. Jadi justru itu ya, kalau kita bicara soal new norm ini kan, ini situasinya tidak normal atau tidak biasa atau bahkan luar biasa kan ya Nur ya. Jadi yang apa harus dilakukan yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus check the pulse ya. Check the pulse. Mengecek denyut nadinya kategori dan konsumen itu. Maksudnya apa?
Kalau kita sudah tahu, seandainya nih yang kita pelajari dalam saat pandemi itu kan banyak hal-hal yang merubah perilaku konsumen, alias merubah permintaan dan tuntutannya konsumen. Nah, kalau kita bisa pahamin apa itu, harusnya itu kita masukkan ke dalam value kita secara keseluruhan. Ingat value itu tingkatannya mulai dari fiturnya, benefitnya, sampai motivasi tertingginya. Yang mana yang harus kita masukkan di tingkat yang mana? Seperti itu. Nah, semakin cepat dan semakin kita memahami perubahan konsumen itu, semakin cepat kita bisa menerapkannya atau masukkan kepada value itu, sehingga produk desainnya atau service desainnya, kalau apa namanya, yang ditawarkan adalah jasa, semakin cepat juga keunikan dan relevansinya yang kita bisa pertahankan di benak konsumen kita. Dan kalau itu dapat, tentunya konsumennya nggak lari. Ya, tidak hanya kita bisa pertahankan, bahkan mungkin kita bisa menarik konsumen yang tadinya dari produk atau jasa yang lain karena produk dan jasa lain itu tidak memenuhi perubahan permintaan dari konsumen itu. Dan Nur bisa lebih cepat menawarkan produk atau jasa yang diinginin oleh konsumen yang sudah masuk ke area new norm itu, gitu. Ya, jadi kecepatan itu sangat berpengaruh dengan kecepatan dari Nur untuk memahami perubahan di kategori dan khususnya di konsumen itu. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Nur ini. Nah, selanjutnya ada dari Pak Adif Fahmansyah. Malam Pak Bas, keluar topik gak apa-apa ya Pak. Mau tanya tips membangun value toko retail frozen food selain value harga terjangkau, apalagi item yang bisa dieksplor Pak. Ini seperti Oke, mau tanya tips membangun value toko retail frozen food selain value harga terjangkau, apalagi yang bisa dieksplor. Oke, jadi kalau harga terjangkau itu adalah pilihan ini ya, apa price point dari yang ingin ditawarkan. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal harga itu masih banyak yang bisa dieksplor Adi ya, sebelum kita pikirkan yang lainnya dalam komponen value ya. Ini yang sering apa namanya terlewati. Contohnya kayak gini, kalau kita jualan rumah, kita kalau jualan rumah nih ya Adi ya, harganya 1 miliar umpamanya. 1 miliar, tingkat keterjangkauannya bisa jadi akan sangat tinggi tingkat ketidakterjangkauannya. Kalau seandainya tidak ada KPR, kalau seandainya tidak ada fasilitas kredit, ya ini terlepas dari prinsip syariah atau non syariah ya. Intinya adalah kalau kita jualan rumah 1 miliar, banyak yang tidak bisa menjangkau. Tapi giliran ada kredit yang bisa dimungkinkan, nyicil 36 kali kah, 60 kali kah, ya. Ini hanya sekali lagi sebagai contoh, bukan prinsip soal syariah non syariahnya. Akhirnya tiba-tiba keterjangkauannya menjadi meningkat. Hanya dengan memberikan fasilitas pembantu, harga tidak berubah. Ya, bahkan harga lebih mahal loh. Kalau kredit kan, ya harga 1 miliar mungkin kalau dibayar 36 menjadi harganya 1,5 miliar sebenarnya kan. Tapi bisa dicicil oleh 36 kali. Jadi, ya kalau kita bicara soal harga itu bisa kita bantu konsumen kita untuk keterjangkauannya. Kalau kita ambil contoh, kita jual fast moving ya, produk-produk yang cepat. Saya selalu memberi contoh bahwa dikala shampoo P&G atau Unilever menjual dalam kemasan 250 ml atau 200 ml, itu tingkat keterjangkauannya jauh lebih tinggi seandainya saat mereka mengeluarkan produk dalam bentuk sachet.
menurunkan harga kah Unilever dan P&G? Tidak. Ya, tapi dia memberi solusi dalam bentuk keterjangkauan yang lebih tinggi dengan mengeluarkan kemasan yang lebih kecil. Ya, jadi itu kalau kita membahas harga bisa panjang lebar ya, tapi juga saya tidak ingin melihat harga itu secara absolut saja. Ya, tadi saya coba kasih contoh sehingga keterjangkauannya bisa tertinggi. Oke, ke pertanyaan kembali ke Adi adalah mau tips membangun value toko retail di luar harga. Tentu banyak yang bisa dilakukan. Tapi banyak tidaknya kembali lagi kita harus pahamin sebenarnya buying factors mereka itu apa saja ya dalam membeli frozen food ya, bukan hanya dalam membeli produk yang ditawarkan oleh Adi. Apa sih sebenarnya? Ini salah satu tipsnya aja ya. Tentu banyak dalam membangun value, banyak yang bisa kita lakukan. Ya bisa dibayangkan ya kalau kita bicara soal workshopnya 2 hari. Ya, ini secara gambaran besarnya aja, garis besarnya aja. Oke, bagaimana kita bisa membangun satu value yang intinya aspeknya bisa kita gali lebih dalam dan lebih luas lagi. Mulailah dari buying factors-nya. Pahami mereka buying factors apa saja yang mulai dari tingkat tertinggi sampai yang tingkat terendahnya. Saya suka challenge kepada teman-teman, coba identifikasikan top 5, top 10 buying factors-nya itu. Nah, dari situ nanti kita bisa pahami apa yang bisa kita bangun untuk value-nya. Ya, tentunya itu langkah awal yang bisa dilakukan oleh Adi. Saya nggak bisa bilang secara spesifik, kalau nggak ya saya udah punya bisnis frozen food sendiri kali. Ya, tapi maksud saya gitu ya, Adi ya. Itu langkah pertama untuk membangun value dengan memahami buying factors-nya dulu. Oke, Oke? sudah terjawab pertanyaan dari Pak Adi pada malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Ayam Goreng Almunda dari Bu Sabrina nih Pak. Sabrina, wah udah lama nggak kelihatan nih Sabrina. Silakan, silakan. Mau bertanya sistem sistem maklon itu seperti apa Pak? Dan untuk ayam frozen yang siap saji, bagaimana cara memaklonkannya? Pertanyaannya sistem maklon. Ya, sistem maklon bagaimana cara memaklonkannya. Saya rasa eh, yang namanya prinsip maklon itu kan kita co-packing ya atau co-making ya, membuat pihak lain menyajikan mulai dari produksi dari bahan dasar menjadi bahan siap jual. Oke, apapun itu ya. Mau itu sampai dengan matang atau setengah matang atau belum matang tinggal di itu kan ya, formatnya macam-macam ya. Tapi intinya maklon itu kita harus apa istilahnya ya, punya strategi sebenarnya. Sebenarnya kita maklon itu kenapa? Tujuannya apa? Ya, karena kan pilihannya adalah kita bangun pabrik sendiri kan. Atau kita bilang tujuannya umpamanya kita sebenarnya ingin masuk ke pasar dengan cepatnya tanpa investasi yang besar di awal. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa, kita pakai sistem maklon. Ya, hal itu lumrah dilakukan untuk perusahaan-perusahaan, tapi harus jelas tujuannya apa dalam jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Ya, bisa jadi kalau itu di awal hanya untuk masuk speed to marketnya, kita memerlukan maklon, ya nggak apa-apa, itu targetnya. Ya makanya, jadi Sabrina harus perlu tahu nih tujuan maklonnya seperti apa. Nah itu yang akan membangun sistemnya seperti apa nantinya, kerjasama dengan pihak pemberi maklon ini seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu tujuannya dan apanya, bagian apanya
yang dimaklun. Karena kadang-kadang perusahaan yang sudah punya pabrik pun untuk pekerjaan yang mungkin masih dianggap kecil dan masih growing, tapi kita belum punya fokus untuk investasi di produk tersebut, ya bisa jadi maklun adalah solusi yang terbaik gitu. Oke, jadi saya belum nggak bisa. Ya, ini kan pertanyaan cukup detail ya, sistem maklunnya seperti apa. Apa namanya? Harus tahu tujuannya dulu nih, Sabrina. Oke, Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari azai.sma. Pak Bas, adakah sistem agen, stokis, dropship dikategori sama dengan MLM? adakah sistem agen stokis dropship dikategorikan sama dengan MLM? Oke, MLM itu adalah satu bisnis model ya, Azai. Eh, jadi kalau seperti kita ketahui, dan pada umumnya MLM itu adalah penjualan berantai dengan sistem apa namanya, ya berantai lah istilahnya ya, dari atas sampai bawah. Itu bisnis modelnya, di mana para penjualnya juga pengguna secara tidak langsung, ya. Ya, kalau kita lihatlah beberapa merek kan seperti itu umumnya. Nah, biasanya kalau dari situ merekanya masing-masing adalah bahagian dari konsumen dan juga sebagai penjualnya. Penjualnya itu berantai karena itu yang membuat mereka lebih berhasil karena dianggap direct selling ya oleh para sellernya yang menjadi bahagian dari MLM itu dianggap efektif. Jadi kalau bisa dilihat uh, apa namanya pihak-pihak yang terlibat di MLM dalam segala tingkatannya, mereka sebenarnya berfungsi sebagai tidak hanya jualan tapi juga mempromosikan. Jadi makanya umumnya produk-produk MLM itu tidak diiklankan, jarang sekali lah diiklankan. Saya nggak bilang semuanya, tapi pada umumnya fungsi dari promosi dan penjualan itu dilakukan oleh anggota dari MLM tersebut. Oke, nah MLM itu juga bisa menjual produknya, bisa jadi tergantung policy-nya dari MLM itu kepada agen atau stokis, ya bisa juga seperti itu. Kembali kepada policy dari masing-masing perusahaan MLM tersebut, gitu ya. Nah, kalau ditanyakan apakah agen, stokis sama dropship dikategorikan sama dengan MLM, kalau dropship itu kan sebenarnya ya umum ya, yang seperti kita pahami itu ada sistemnya sendiri ya. Ya, mereka sebagai sebenarnya ya reseller sih ya kalau kita bisa lihat ya secara detailnya ya ini para internet marketers jauh lebih paham lah untuk memahami sistemnya lebih mendetail ya. Tapi intinya mereka kan tidak berjenjang, jadi mereka hanya membantu mempromosikan, tapi apa namanya yang akan melayani adalah pemilik brandnya tersebut langsung kepada konsumen melalui si dropshipper atau yang nggak bedanya sebagai reseller. Tapi ada perbedaan ya hubungan reseller dan dropshipper secara detailnya itu ada bedanya ya. Stokis apa sih kalau disebut stokis? Itu hanya penamaan saja. Sama juga dengan agen. Agen bisa menjadi stokis juga. Ya, jadi mungkin aja yang perlu dipahamin adalah fungsi masing-masing ini apa bedanya ya. Kalau distributor itu kelas besarnya, agen mungkin di bawahnya distributor ya, karena dia mungkin memegang wilayah yang tidak terlalu besar. Jadi distributor bisa melayani agen. Ya, ada juga yang disebutnya hanya stokis saja. Dia benar-benar fungsinya kayak agen juga. Dia menstok barang untuk melayani wilayah atau daerah tertentu. Ya, jadi apa namanya? Kalau distributor, agen, stokis itu
apa namanya, hanya perbedaan jenjangnya. Fungsinya juga mirip-mirip mereka. Ya, dropshipper, reseller penjual umum. Ya, dia apa namanya, dia berusaha untuk dapetin barang itu, bisa jadi ada hubungan langsung dan tidak langsung, ataupun tidak langsung dengan pemilik brand. Ya, kalau dropshipper udah ada sistemnya dia, ya, sehingga dia membantu sebagai apa namanya online sellernya, dia mencari dan mempromosikannya. Akhirnya ada sistem di mana dia terhubung langsung dengan pemilik brand, yang mana dia seakan-akan menjadi penjualnya. Tapi ada sistem yang membantu secara langsung kepada pemilik brandnya. Kurang lebih seperti itu ya, Azza ya. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Azai. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Pak Hari Hastoko. Assalamualaikum Pak, boleh tanya kalau untuk UMKM budget untuk membangun brand lewat agensi kan mahal, apakah ada agensi yang bisa kerjasama berbentuk royalti Pak? Adakah atau tidak agensi yang bisa bekerja berdasarkan bentuk royalti? Sampai saat ini saya belum pernah mengalami itu sih, dalam bentuk royalti. Ya, ini kalau kita bicara soal agency, mungkin communication atau advertising agency ya, kita bicara ya, brand agency ya. Umumnya biasanya yang dilakukan adalah berdasarkan rate card. Ya, rate card itu ya seperti yang saya lakukan selama ini, dan baru-baru ini juga apa namanya, ada klien saya yang saya bantu untuk business advisory, saya bantu untuk mencari agency pitching ya, memilih agency yang bisa uh, membantu kampanye periklanannya. Dan itu biasanya apa namanya, prosesnya adalah mereka melakukan pitching ya, mempresentasikan apa yang di brief, istilahnya apa namanya, bersaing dengan agensi-agensi lainnya. Kita sudah buka, kita bilang bahwa kamu ini akan di pitch, dan kalian udah dibuka transparansi bahwa mereka bahagian dari salah satu atau beberapa agensi yang ikutan dalam agensi pitching proses ini. Dan setelah mereka melakukan pitching itu, akhirnya kalau disetujui, mereka juga akan memberikan rate card-nya berdasarkan kampanye. Contohnya, oke, kita mau masuk ke tahun 2022, kita udah brief nih kepada mereka. Terus akhirnya mereka kasih proposal, ya. Nah, biasanya dalam proposalnya itu ada biaya-biayanya ya, biaya langsung dalam bentuk komisi ataupun biaya man hour-nya mereka, rate card-nya. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya, berbentuk royalti, selama ini belum pernah sih. Karena tidak terlalu lumrah ya, dan biasanya dari sisi prinsipalnya pun tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu tertarik dengan apa namanya, skema ini memberi royalti. Nah, kalau royalti itu dalam dunia bisnis biasanya adalah penggunaan jasa yang diberikan oleh satu entitas, dan mereka diberikan royalti ya. Ini biasanya dilakukan antar entitas dalam perusahaan itu ya, dari apa namanya, manajemen timnya, atau dari hubungannya dengan production manufacturingnya dan lain sebagainya. Tapi tidak terlalu lumrah, paling tidak pengalaman saya jarang ngasih royalti. Yang ada adalah ada rate card, dan untuk brand apa namanya, klien-klien besar tertentu kayak Unilever, P&G, mereka kadang-kadang ngasih bonus ke agensinya kalau seandainya KPI pencapaiannya terlewati. Jadi dikasih bonus, tapi bukan dalam bentuk royalti. Gitu Hari Hastopo ya. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Hari. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Ya. Tasmi. Malam Pak Bas, mau tanya tips untuk memilih KOL untuk produk atau brand yang kita miliki. Oke, Difta nih keren nih, dari
Moza Kitchen. Yes, mau tanya tips memilih KOL untuk produk brand yang kita miliki. Key Opinion Leader ya, KOL itu ya, Key Opinion Leader. Tips memilihnya gimana? Tips memilihnya ya pastikan Key Opinion Leader itu uh, istilahnya tidak terlihat oleh pemirsanya sebagai orang yang dibayar. Oke, itu yang pertama. Itu yang sering kami lakukan, harus ada yang namanya independency dan tidak terlihat komersialisasinya di mata konsumen. Karena ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan, kita harus menakarnya dari pandangan konsumen. Oke? Nah, jadi yang pertama tipsnya jangan kelihatan mereka dibayar. Seakan-akan dibayar juga gitu ya. Jangan sampai kelihatan seperti itu. Dan juga yang kedua yang mungkin agak sulit adalah key opinion leader ini bukan hubungannya sama popularitasnya. Ya, hubungannya adalah opininya dia, motivasinya dia, aspirasinya dia harus sesuai dengan produk yang kita miliki, ya, atau kategori yang ingin kita gaungkan. Harus dibedakan itu, Dita. Ya, kalau kita bicara soal key opinion leader mengenai osteoporosis, tentunya beda dengan key opinion leader terhadap satu brand. Ya, semakin dia tidak komersialisasi, tingkat opinionnya itu menjadi lebih tinggi dan lebih kredibel gitu ya. Jika dia ngomong osteoporosis, akan lebih kredibel ketimbang dia menjual suatu brand atau mengarahkan pada satu brand. Jadi itu hukum alamnya seperti itu. Semakin kredibel, semakin independen, seorang KOL itu semakin bobotnya lebih tinggi di mata konsumen. Ya, jadi kalau produknya adalah frozen food ya, mungkin kayak Moza Kitchen ini bisa jadi ya hubungannya dengan kategori nutrisi kah, kategori apalah yang harus dilihat yang bisa membangun kredibilitas bahagian dari ekosistemnya produk-produknya Diftar. Oke? Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Diftas ini. Oke Pak Bas, berhubung waktunya juga sudah lewat, sudah jam 25. Kita akhiri sesi live pada malam hari ini. Semoga pertanyaan teman-teman semua juga terjawab dan juga menambah insight baru untuk sesi malam hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Sherly, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ya, semangat terus untuk nongkrongin bisnis data ID dan semoga bermanfaat apa yang saya dan Sherly share malam ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan belajar bersama pada malam hari ini. Sampai ketemu di Senin depan.